Teman-teman, bahkan di kampung saya sendiri, itu orang tua kami yang petani itu tidak mau anaknya menjadi petani. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bahwa bertani itu memang mulia, tapi tidak ada jaminan pasti untuk bisa kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, kabar gembira bagi kita yang saat ini sudah memasuki masa panen. Tepatnya pada 1 April. Jadi 1 April kemarin ini kami mendapat berita dan di-sharingkan dari teman-teman di Komisi 4 DPR RI bahwa padi gabah kering panen itu naik Rp1.000 dari HPP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau tahun 2023 kemarin itu harga gabah kering panen di Rp5.000, nah sekarang ini sudah dinaikkan menjadi Rp6.000. Jadi kalau di teman-teman semua di daerahnya masing-masing masih ada petani yang dibeli gabah kering panennya di harga di bawah 6.000, maka itu bisa dilaporkan. Jadi bisa dilaporkan ke Babinsanya, bisa dilaporkan kepada Kamtibmasnya atau ke kepala desanya agar info ini cepat disebarkan agar petani tidak menjadi korban, karena batas ini sudah diberikan ketentuannya oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Teman-teman, harga 6.000 ini sudah relatif bagus. Walaupun sebenarnya ada beberapa bulan kemarin yang sudah panen itu dibeli sampai dengan harga 6.500, bahkan di harga 7.000 harga gabah kering panen tersebut. Karena masa transisi, masa gabahnya lagi kurang, sehingga banyak berspekulasi di penggilingan padi ini. Yang penting bisa mendapatkan gabah dari petani. Mereka menaikkan harga walaupun pastinya mereka juga belum tahu berapa keuntungan ketika dia membeli harga dengan nominal tersebut. Teman-teman, ketika harga sekarang ini sudah 6.000, ini sudah menjadi positif bagi teman-teman petani. Tapi bila kita menghitung HPP biaya yang dikeluarkan oleh petani dari semenjak menyiapkan benih, pembenihan sampai dengan hasil panennya, itu menurut hitungan kami petani itu masih sangat susah untuk bisa kaya. Kenapa demikian? Contoh kita hitung, misalnya teman-teman petani ini dari penyediaan bibit, kita misalnya hitung di angka 500.000. Jadi kalau bibitnya sudah di angka 500.000, ditambah persiapan pembenihannya, kita beri angka sekitar 50.000 untuk penyiapan pembenihan. Ditambah lagi nanti pengolahan lahan. Jadi pengolahan lahan ini kita ukur atau kita hitung dari 1 hektar itu kurang lebih 1.500.000. Jadi kalau misalnya ini digajikan ke orang atau dikerjakan sendiri, ini kurang lebih biayanya di harga 1.500.000. Nah, ditambah biaya tanam. Nah, ini khususnya petani kita yang di Jawa Barat itu masih 80% menggunakan tenaga manusia untuk melakukan penanaman, apalagi di tanam pindah.
Nah, ini jadi kita hitung bahwa satu orangnya 100.000, kita gunakan sekitar 15 orang. Kalau itu satu hari di per hektarnya, maka cost untuk penanaman itu sekitar 1.500.000 juga. Nah, ditambah masa pemupukan. Jadi kalau kita hitung dengan kalkulasi 1 hektar, maka paling minim biaya yang digunakan itu sekitar 3 juta. Jadi 3 juta ditambah biaya pestisida, insektisida, fungisida, bakterisida, akarisida, ini kami hitung di angka 1.500.000 juga. Jadi 1.500.000 ditambah lagi nanti biaya buruh. Jadi biaya buruh ini ketika membersihkan gulma ataupun tete bengeknya yang lain, itu kami masukkan angka di 1 juta. Jadi kami masukkan angka di 1 juta. Ditambah lagi nanti biaya panen, ini juga kalau kita biasanya menggunakan combine harvest, kalau dia 10 karung maka keluar 1 karung. Jadi kami hitung bahwa biaya panen itu di 1.500.000. Nah, ini pasti kalau menggunakan tenaga manusia pasti akan lebih tinggi biaya panennya. Tapi kalau kita menggunakan combine harvest ini adalah mesin pemanen padi. Nah, itu kami hitung atau masukkan angkanya di 1.500.000. Nah, ternyata dari akumulasi itu, kalau misalnya padi ini dijual atau diambil atau dibeli tengkulak dengan harga 6.000, dengan kisaran misalnya panen di 5 ton, maka angka itu terjadi 30 juta. Nah, 30 juta ini kalau dari kalkulasi biaya ini normal. Normal maksudnya ini tidak melakukan biaya penarikan air atau pengeboran air ataupun biaya-biaya tambahan. Ini hitungan pada saat normal saja tanaman padi itu. Maksudnya tidak ada menyedot air. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya menyedot air itu pasti akan lebih tambah lagi. Nah, bisa jadi kalau di hitungan kami ini 10.550.000, tapi kalau ditambah biaya menyedot air pasti akan di angka 15 juta. Kita akan tambahkan di 4.500.000 kurang lebih untuk biaya menyedot air. Nah, artinya bahwa dengan penghasilan tadi di 30 juta kalau dia panen di 5 ton, ini tersisa kurang lebih 20 juta atau kita hitung di 19 juta. Jadi 19 juta ini menjadi penghasilan petani kita. Nah, ini kalau dibagi menjadi 4 bulan, karena dari persiapan sampai dengan pengolahan lagi itu 4 bulan, maka petani kita bisa mendapatkan uang 4.750.000 per bulan. Per bulan. Karena kalau dikali 4 ini masih lebih 19 juta kurang lebih. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya sawah atau tanah ini adalah milik kita. Kalau sawahnya punya kita sendiri, bukan petani penggarap, maka potensial harga keuntungan yang kita dapatkan dari bertani per satu musim itu per bulannya 4.750.000. Tapi kalau ini adalah petani penggarap, maka ini akan dibagi 3. Jadi ini dibagi 3 lagi, maka kurang lebih petani itu hanya mendapatkan 1 juta. Ini kalau petani penggarap, maka dia hanya akan mendapatkan sekitar 1 juta per bulan sisa hasil dari menanam padinya. Jadi kalau kita hitung dari angka itu, maka mustahil petani kita di Indonesia akan sejahtera. Jadi petani itu tidak memiliki banyak lahan. Nah, kalau tokenya
kalau orang-orang kayanya yang punya 100 hektar, 200 hektar itu pasti akan kaya. Karena dari akumulasi 19 juta tadi ini kan masih banyak lebihannya. Tapi kalau dia petani penggarap itu akan mustahil untuk kaya. Jadi jangan bermimpi petani kita di Indonesia, apalagi petani penggarap, untuk bisa kaya. Karena bagi-bagi atau penghasilan dari yang kita tadi hitung, itulah sisa hasilnya, hasil akhirnya, bahwa petani kalau memiliki sawah sendiri maka kurang lebih 4.750.000 per bulan penghasilannya. Kalau dia petani penggarap itu dibagi 3 lagi, jadi akan ketemu angka sekitar 1 jutaan per bulan hasil dari bertani padi selama kurang lebih 4 bulan. Teman-teman, bahkan di kampung saya sendiri itu orang tua kami yang petani itu tidak mau anaknya menjadi petani. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bahwa bertani itu memang mulia, tapi tidak ada jaminan pasti untuk bisa kaya. Teman-teman semua, jadi jangan berharap bahwa banyak generasi muda kita yang akan bertani, apalagi bertani padi, karena potensi untuk kayanya itu sangatlah kecil. Oleh karenanya, teman-teman, sebaiknya kita menghitung ulang bagaimana supaya pertanian ini, khususnya di tanaman padi, agar tidak impor terus. Ini kita akan merubah polanya. Nah, teman-teman, doakan kami dengan para teman-teman yang lain, para tim, untuk bisa memberikan terobosan terbaru yang nantinya bisa meningkatkan hasil panen petani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.